Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bertutur Berkelakar bersama Lutfi Hilman, ya. Di mana ini adalah salah satu program kedua kita setelah kemarin bersama Kalamantar Adventure. Kita agak live-live gimmick-gimmick gitu ya, biar lebih lengkap propertinya dan lebih proper tentunya. Jadi kali ini kita berada di Kurasi, ya di Kurasi sebelahnya Bekawan Gunung Cakuy. Ya, oke, kita langsung aja sapa. Selamat datang Bang Lutfi Hilman. Oke, boleh tepuk tangan buat teman-teman penonton bayaran kami. Silakan Bang, duduk Bang. Ah, udah pembukaan tuh agak kaku memang Bang, harus kayak gitu ya. Kita agak-agak industrial kan. Oke, Bang Lutfi boleh duduk aja dulu. Iya. Bang Lutfi, gimana nih perkembangan usaha semenjak COVID melanda? Dari Bekawan terus akhirnya juga melahirkan Kurasi ya. Ini luar biasa nih Bekawan nih. COVID selesai tahun berapa tuh? 2000 berapa tuh Bang Opan? 2001. 2021 kayaknya ya. Hah? 2021 akhir lah. Mm-mm. Gimana? Artinya running dari 2022, 2023 sampai hari ini. Runningnya justru pas lagi 2 bulan sebelum PSBB ditarakan. 2 bulan sebelum PSBB. Iya. Runningnya Bekawan. Iya. Wah, berarti pas zaman-zamannya COVID. Sebelum PSBB, Oh gitu 2 bulan sebelum Kawan PSBB. buka. 2019 Iya. Desember kalau nggak salah tuh. Tersyok-syok dong. Malah kebalik. Kenapa tuh kok kebalik? Karena di 2017 itu kan aku pakai konsep kedai kopi di Gunung Lingkas kan Di rumah. Nah, begitu PSBB ternyata konsep Bekawan yang coffee to go, yang gerobak bot itu justru dapat pasar sendiri Di tahun 2019 itu. 2019 itu ya. Kemudian PSBB ditarakan itu Maret kalau Februari. nggak salah Maret. Maret. Nah, iya. Justru kami dapat pasar di situ. Pasar Jadi- yang betul-betul orang ngopi bawa pulang. Iya benar. Di saat momennya tepat kopi, ya. di saat kedai kopi kami nggak boleh buka sampai malam, yang Take away gerobakan itu malah bisa buka panjang. Iya. Jadi pasarnya malah kebentuk secara alami lah. Dan waktu itu Rezeki lah, rezeki. Iya, pas nomplok gitu ya. Tapi di sisi lain banyak yang meninggal itu ya. Jadi rezeki nggak rezeki lah. Tapi memang COVID ini banyak melahirkan usaha-usaha baru. Benar. Karena teman-teman banyak juga yang dipecat dari pekerjaan. Malah Dan akhirnya kreatif lah ya. Pelaku UMKM gitu Benar. ya kan. Ada juga usaha tato, ada buka usaha tato. Ya, jadi itulah apa sedikit soal Bekawan ya. Kita running di awal dulu. Terus kita ngobrol soal Bang Lutfi nih. Bang Lutfi ini SD-nya di mana? SD di Gunung Lingkas. Gunung Lingkas. SD berapa boleh disebutin dong? Jadi SD teman-temannya 012. makin bangga. Jadi buat teman-teman di 012 Gunung Lingkas ya. SD 012. 012. Ya. Ya. SMP di SMP 5. Nah, boleh disapa lah teman-temannya gitu. Jadi SMA yang agak ekstrim nih. Dua, Enggak, SMA Semada 2 SMA dulu. 2. SMA 2 dulu terus lanjut ke Hang Tua. Hang Tua. Habis itu ke Duta ya? Enggak. Tobat sudah ada yang tuh. Nah, oke. Jadi SMP-nya di mana tadi? SMP 5. SMP Ketruman. 5. Oke, Lingkas Ujung juga. Gunung Lingkas itu. Gunung Lingkas ya, Gunung Lingkas. Oke. Jadi bener-bener Lingkas pride lah ya. Ya, pokoknya anak cekong nggak ada yang nggak tahu lah. Cekong, bahasanya anak cekong. Iya. Nah, Bang Lutfi, soal Bang Lutfi ini kan dikenal sama teman-temannya sebagai anak futsal, Benar. ya. Ya, sebelum fokus di kopi ya. Jadi atlet. Enggak juga. Main-main kampung aja. Tarkam. Enggak juga. Sempat dibayar nggak? Maksudnya untuk ngundang Bang Lutfi harus bayar sekian Oh, dari enggak, klub? kita Sempet. punya tim aja sih. Oh, Tim ada yang tim. ada sponsorin full gitu. Boleh sebutin dong timnya namanya apa? Dulu sama ini sih, Mayon gitu kan. Mayon. Iya. Itu siapa tuh? Kebetulan itu temannya Pak Jupri itu loh, PT Mayon. PT Mayon. Iya. Di bawahnya Agak situ. lama di situ lah. Tapi habis itu kan ya main-main biasa aja. Soal bola siapa nih? Apa salah satu klub kebanggaan? Sebenarnya dulu tuh Juve. Juve. Dulu Juve karena Ya. kecilnya kita kelihatan di TV itu kan Liga Italia dulu tuh. Oh iya betul. Setelah Liga Baru Italia Spanyol. baru masuk Liga Inggris. Baru Spanyol ya. Habis Inggris kecantol di MU, Nah, baru ke Spanyol. nah, Tapi ya di MU sampai sekarang. sampai sekarang. Makanya hatiku nih
Mentalnya kuat. Ini apa ya? Berarti satu circle sama Deng Ruka ya. Benar. Jadi kami ya Ini nggak mau diwarisin juga nih sama anak-anaknya soal MU ya. enggak lah. Janganlah. Jangan ya. Berat. Oke, itu tadi soal bola, soal futsal. Nah, setelah itu kuliah di mana kuliah? Kuliah tuh hampir punya 2 titel sebenarnya. Nah, Cuman gagal. Jadi 1 titel aja. mau double degree gitu ya. Itu kemarin aku di Jogja, Jogja, di Amikom. Amikom. Amikom masuk 2011, Hmm. keluar 2013, lanjut langsung ke STI, Hmm. selesai 2017. Nah, berarti alumni Sti Bultar ya? Benar, Sti Bulungan Bultar itu Tarakan. di Gunung Amal. Amal. Belakangnya ada danau 3 warna. Zamanku dia cuma satu bener. Satu jadi. warna. Itu kenapa bisa jadi 3 warna ya? Nggak tahu tuh ya. Kayaknya ada Ada sesuatu mistis. di sini. Ada yang naruh belau kata Bang Ogis. Oke. Tadi itu sedikit pengantar dari Bang Lutfi. Ini kita sedikit agak serius ya. Bikinin kopi lah. Iya, ini udah tak siapin. Iya. Bisa buat 10 orang. Oh, bisa. iya. Tadi sudah soal, soal Bekawan lagi. Nah, jadi dari rentetan 2019 yang teman-teman mungkin terseok-seok, tapi Bang Lutfi malah menemukan pasarnya di sana ya. Iya. Dan sekarang Bang, Bekawan ini ada menu baru nggak sih? Atau agak stabil, nggak terlalu ngeluarin menu gitu? Karena aku tuh selalu punya pandangan yang nabrak Mhm. pada pandangan-pandangan yang umum. Misalnya lagi apa tuh ya? Lagi zamannya botolan yang liter-literan gitu kan. Bang Hype-nya Lutfi nggak kayak mau gitu. main? Aku nggak masuk. Oh gitu. Tunggu pasarku minta, penasaran, Oh. nuntut. Ah, Selang mungkin berapa lama udah booming, ah. 6 bulan aku baru buka. Iya. Jadi aku tuh selalu nari penasarannya konsumenku dulu, pasarku dulu. Aku ndak nyari pasar. Hmm. Aku maunya pasar yang interaksi sama kami. Terus gimana cara pasar berinteraksi itu? Apakah Bang Lutfi itu langsung ketemu sama customer-customer yang datang, atau lewat live lewat Instagram, atau by call gitu? Gimana? Setahun 2 tahun pertama Interaksi. Bekawan, admin itu aku sendiri yang pegang. Oh gitu. Iya. Oh jadi emang di Bekawan itulah interaksi-interaksi Benar. bersama konsumen Iya. hari ini ya? Kalau 2 tahun admin full aku sendiri yang pegang. Jadi yang langganan kan aku hapal nih Iya. namanya. Nah. Jadi kita di jalanan jadi Iya, kenal iya. gitu. Apalagi Tarakan kan kecil kan. Nah, apalagi yang ngasilin cuan kita ya, harus dikenal itu ya. Koneksi di Tarakan tuh kan gampang Iya. terjadi lah. Betul. Akhirnya ketika ada permintaan, ada demand, baru kita Benar. sediakan ya. Ya di sini juga sebelumnya kita makasih untuk Tarakan Official, terus ada media Tarakan, terus di sini juga ada Bang Ogis, ada Bang Sapri, ada Bang Edi ya. Thanks to juga buat ini Bang Lutfi, buat Bang Ovan, Mampir Goy. Jadi tanpa inisiasi beliau juga, kemarin beliau yang nawarin, Bar ngobrol sama Lutfi yuk gitu kan, ya udah. Akhirnya emang Lutfi ini sebuah apa ya? Siapa sih yang nggak tahu Bekawan di Tarakan hari ini kan? Nah, kenapa kan kita ajak ngobrol nih? Masa brandnya aja yang kita tahu? Kenapa kita nggak ambil ilmunya Lutfi, ya kan? Nah, untuk Pi, mungkin ada teman-teman muda nih yang baru usaha, terus pengen buka warung kopi atau buka yang lain. Kira-kira apa nih pesan-pesanmu nih? Karena kita mau udah tutup tuh, biasa pertanyaan mau tutup tuh ya. Apa, Pi? Yang pertama, semua laki-laki itu pasti nakal. Halo. Sana. Oh iya benar. Cuman aku nakal itu kayak punya ada waktunya kapan nih harus epic comeback gitu. Kalau kita main ML misalnya turret udah habis semua kan, tetap yakin aja nih ada timingnya untuk epic comeback nih pasti ada nih. Gitu. Jadi intinya kalau mau misalnya mau usaha ya fokus dulu, jangan kemana-mana dulu gitu. Misal kita lagi SMA, kuliah itu kan masih leha-leha kan. Iya betul. Terus biasa habis lulus kuliah juga masih leha-leha. Terus tentuin aja nih, ini timingnya kapan nih aku bener-bener mau usaha hidup untuk jadi orang gitu. Ya cuman pengorbanannya banyak yang ditinggalin. Iya. Contoh kayak futsal udah nggak ikut-ikut turnamen gitu kan. Untuk yang main-mainan yang lainnya tuh udah ditinggalin. Ya gitu ya. Jadi emang Lutfi lumayan fokus banget nih di perkopian ya. Awalnya bukan fokus di perkopian sih. Fokus di
apa sih, entrepreneur kali ya. Entrepreneur. Karena aku selama hidup itu Emang usaha. kebetulan kerja jadi karyawan gitu, cuman kerja 1 hari sama 1 minggu sama kantor gitu. Oh, jadi orangnya kutu loncat gitu. Iya, gampang. Bukan gitu, Jadi gimana tuh maksudnya? kayak nggak cocok aja kerja. Iya, kutu loncat itu, Pi. Kalau kutu loncat kan kerja pindah kerja Iya, pindah. iya, iya, iya. Nah, tapi aku ngerasa yakin, oh kayaknya aku memang harus kerja sendiri gitulah. Oh. Cuman konsekuensinya kan ya itu tadi, misalnya kita buka usaha harus ada nggak ada modal. tanggal merah pertama. Betul. Waktu sih yang Iya. contoh main futsal di lapangan yang bagus aja aku nggak pernah tuh selama setahun. Oh, gitu. Ya nggak ada waktu kan. Nah, Siapa yang mau jaga kedai gitu? lumayan lama gak sih di belakang bar, Pi? 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu coba lebih nge-manajemen untuk teman-teman Pokoknya bisnis yang berawal dari rumah, jangan menganggap bisnis itu kayak kantor. Ngerti nggak? Misal Gimana? contoh, ada temen buka bisnis, sebelum buka udah hire orang, udah cari ininya, itunya, ininya. Jalanin aja dulu sendiri semua. Yang betul-betul nggak bisa dipegang, baru cari orang. Gitu. Begitu udah sedikit tahu sistemnya nih, gimana, baru hire orang. Hire orang kalau cash flow-nya udah mampu untuk bayar orang. Iya. Banyak teman-teman kan, ya itu misal contoh di awal udah banyak operasional ke situ lah. Jadi akhirnya pergerakan agak sedikit bisa Bisa lenggak-lenggok. ngelok-ngelok. Oke. Terus aku juga sering banget ikut storymu ya, Pi. Kayak Hah? ibarat Lutfi suka belanja alat-alat kopi, dia memang suka hedon di sana karena memang industri ya mesin. Benar, gitu ya. benar. Tanpa mesin kita nggak akan bisa nyetak kopi banyak gitu ya. Nah, terus ini lagi, Pi, beberapa hari lalu tuh kok nggak salah baru beli mesin lagi ya? Iya. Nah, itu berarti 50 kilo tuh aku dengar dari bapak-bapak tuh. Kalau mesin di Bekawan Ah. dia ada 2 jenis sih. Ada yang memang untuk apa sih istilah cewek-cewek tuh BM. BM. BM tuh kayak kepengen gitu. Oh, gitu, Nah. kepengen aja. Nah, ada yang kepengen, Nah, ada yang memang kebutuhan. untuk efisiensinya kerja. Contoh kayak BM itu ya ini grinder Comandante misal. Ini kan memang untuk kepuasan pribadi aja. Terus kayak dripper yang aneh-aneh Iya. modelnya. Kurasi juga salah satu BM ku. Iya, ini kurasi ini udah berapa bulan sih nih? Kalau nggak salah bulan 11 Desember. Bulan 11 Desember ya. Bulan 11 12 lah. 12. Ini bulan berapa? Ini udah bulan 3 bulan 4 bulan lah. Gitu. Nah, itu kenapa kurasi ada nih, kenapa? Kenapa dari Bekawan terus melahirkan kurasi? Ada apa dengan kurasi? Apa Bekawan sudah kehilangan pasar? Pertama gini, laki-laki itu kan sebenarnya harus punya hobi. Iya. Supaya dia tetap Berpikir, berkreasi. Benar, tetap visioner lah ya. Iya. Laki-laki itu harus visioner. Kalau enggak ya itu tadi. Jadi pemalas, makan tidur, malas cari uang. Nanti main slot Ya itu ya. Jadi emang kembali laki-laki mau kreasi, harus punya mainan lah. Benar. Nah, kalau dia nggak punya mainan yang jangan main slot. Kalau dia nggak punya mainan yang ini, lain-lain tuh yang dimainin, Pi. No comment. Terus pertanyaan yang sensitif sebelum kita live tadi, gimana tuh jawabannya? Oke. Nah, Pi, soal Bekawan, aku juga lihat Bekawan Gunung Caku ini udah nyediain makanan ya, Pi ya? Dari awal sih. Oh, malah dari awal dia Ya. udah ada rice bowl. Ada apa lagi tuh, Pi? Boleh sebutin menu-menunya dong? Paling laris tuh kayak snacknya tuh kita bata. Bata. Kalian makan bata di sini. Gimana tuh bata tuh, apa tuh komposisinya itu? Batanya dikasih sambel pakai kecap gitu. Iya. Nah, itu batu-batu betul atau gimana? Bakso tahu. Oh, bakso tahu. Sebenarnya kan orang taunya kan tahu bakso ya kan. Makanya bisnis harusnya bagaimana kita mengemas aja sih. Okay. Setelah mengemas, tapi kita harus kasih garansi ya produknya memang worth it untuk dijual. Jangan cuman gimmick di marketingnya aja, tapi waktu dimakan nggak worth it gitu kan. Kalau aku ya sebisa mungkin seimbang lah semua. Antara marketing, branding, terus di gimmicknya, terutama di produk, apalagi di F&B. Mau enak, mau mahal, mau harga masuk akal, tapi kalau
nggak cocok Di di lidah. lidah, tetap. Iya. Sekarang gini aja sih sebenarnya, dunia F&B itu apa ya, complicated sih sebenarnya. Nah. Ini malah ke F&B lagi, dari Nggak kedai apa-apa, kopi ke nggak F&B. apa-apa, nggak apa-apa. Nah, Gimana jadi tuh? sekarang gini, Iya, 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 Pi. ada kedai kopi Ah, ah, yang ngubungin kamu, ah, ah, Mas, aku mau ngasih kopi selama sebulan nih gratis. ah. Gratis, tis. Tapi Industri ya lu. tapi enggak Industri. cocok di lidahmu. Iya, iya, betul. Mau betul. enggak? Ya mungkin kalaupun mau nggak habis. Sebulan dikasih. Iya, iya. Mau enggak? Gratis. Iya. Kopinya enggak cocok. Misal, contoh ada orang yang enggak suka kopi itu ada asamnya. Hmm. Sedangkan Kita kamunya suka manis. sedangkan kita sukanya mungkin pahit, manis, gurih gitu Ah. kan. Ada kopi nih yang betul-betul bisa kita minum, tapi nggak bisa kita jadikan habits yang Iya, diminum iya. tiap hari. Kopi ini kan habits ini. Iya, iya. Nggak ada namanya orang ngopi setahun sekali itu ada lah ya, tapi mungkin dari 100 orang, Ah, 5 orang kali yang begitu ya. Memang yang nggak cocok ngopi kan. ah. Sedangkan di dunia F&B tadi, masalah harga, masalah rasa, itu kan relatif. Ada yang suka di situ, ada yang suka di sini, ada yang suka di sana. Iya. Kebetulan Bekawan ini kemungkinan rasanya cocok banyak di lidahnya orang Tarakan. Oh gitu. Gitu. Mungkin karena namanya Bekawan kali. Jadi kawan lidah buat teman-teman yang lain gitu. Nah, arti dari Bekawan deh dulu. Oh, sebenarnya gini, Nah, dulu kenapa Bekawan? Kenapa enggak berteman? kedai kopiku itu lahir 2017. Ya. Sebelumnya bukan Bekawan. Bekawan kan 2019 tuh. Oh gitu. Benar. 2017 apa namanya? Aku ngerintis betul-betul dari, nanti dibilang lagi dari nol lagi. Enggak dari nol dia ya. Nggak tahu kenapa teman-teman ini banyak yang sensitif dengan bahasa. Gak ada namanya orang dari nol. Ya benar, memang nggak ada. Tapi yang ngerintis dari bawah, dari pelan-pelan, itu beneran ada kok. Ya salah satunya aku sendiri. Iya. Contoh, aku pertama kali itu buka angkringan, bukan kedai kopi. Oh gitu. Jadi Ya, namanya yang jual itu es raja susu, Ah, pop ice, apa lagi? Yang saset-saset iya, itu loh. iya, iya. Simple lah. Indomie goreng. Kenapa aku jualnya itu? Pertama modalnya Nggak besar. nyampe di situ. Iya, iya. Modalnya nyampe di situ. Ah. Knowledge-nya juga nyampe di situ. Ah. Ketiga, pasar yang aku baca juga cuman nyampe di situ. Iya, iya. Karena 2017 ke bawah, untuk kopi itu orang Tarakan masih awam banget tuh. Betul, betul. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba buka kedai kopi kan agak berat kan. Iya, iya. Masih belum. Tapi banyak yang gitu tuh. Janganlah mau nyinggung yang lain. Jangan mancing saya. Berbicara ke sana, jangan. Ya, oke, oke. Jadi dari angkringan. Namanya? Intinya mau buka usaha, riset pasar dulu. Iya. Jangan apa ya? Kita kalau untuk yang pemula lah, waktu Iya. aku masih pemula dulu. Nah, waktu mau jadi sekarang nggak pemula nih. beginner. Waktu banyak yang mau buka usaha itu termakan obsesi. Iya. Obsesinya tinggi. Angan-angannya tinggi, karena yang dia pikir apa? Cuan. Jadi misal, kayaknya buka ini nih, rame nih. Nah, akhirnya simpelnya modal nekat. Oke. Nggak cek pasar, Iya, betul. nggak betul. cek produk, Iya, iya. nggak cek apa yang jadi Kebutuhan. Betul. Tipsku satu sih sebenarnya kalau mau buka usaha. Waktu mau buka apapun itu ya, usaha apapun, letakkan kegagalan itu di depan mata. Betul. Iya kan? Waktu misal mau buka laundry nih, Ah. yang dipikirin duluan Gagalnya itu gagalnya dulu. Jangan untungnya dulu. Jadi waktu kita udah tahu nih, oh gagalku ini nanti ini, misal mesin rusak, air kurang, Iya, iya. nggak bisa bayar operasional, gagalnya kan ditaruh di depan nih. Ekspektasinya nggak tinggi nih. Begitu dijalanin, Nah. dan hal itu benar-benar terjadi, kita nggak shock. Iya. Karena kita sudah tahu, Betul. kita bakalan ngalamin hal ini. Kemungkinan dialamin, kemungkinan juga enggak, ya kan? Iya, iya, betul. Teman-teman, waktu mau buka, Udah bicara keuntungan. ekspektasinya buka cabang, omset, bisa leha-leha, punya anak buah. Iya, iya. Sebenarnya Betul, betul. realita dari Berdagang, berbisnis, berdagang, Ah. ya nggak seperti itu. Ya.
Ini udah datang nih apa bekawan ini ya, kopi susunya ya. Oke, jadi tadi tapi namanya apa? Nama angkringannya kalau belum jawab, Pi. Nangkring kopi. Nangkring. Itu terobsesi sama kedai kopinya teman-teman yang di Jogja namanya Nongkring. Nongkring. Ya tahu kan? Iya, ya punyanya Bang Rahmat dulu sempat di sana Ya, juga. Padli, Ucam. Hmm. Waktu aku balik dari Tarakan, mereka malah belajar kopi. Iya, betul. Jadi aku tuh kayak sengaja Ketinggalan. nggak mau diajari gitu sama mereka. Nah, akhirnya 2015 Ucam pulang, ketemu aku. Nah, dia yang ngajarin aku kopi. Oh, gitu. Dia yang Jadi, ngajarin aku di basic-basic awal tuh. apalagi aku dengar Bang Ucam nih treatnya bagus sih sama teman-teman yang Benar. diajarin. Terus dia memang sebenarnya skillnya mumpuni banget Iya di ya, situ. cuma dia akhirnya ketambak ya ujungnya ya. Iya, nggak tahu kenapa. Tapi bagus juga kalau Bang Ucam ketambak kan pesaing nggak ada. Oh, awalnya dia mau ajak aku buka kopi di rumah itu. Cuma Terus karena aku ngerasa kayaknya belum deh knowledge Ya, tuh gitu ya. kayaknya kan Ucam kan ada di sampingku. Aku boleh minum nih, Pi. Minum. Nah, Ucam kan ada di sampingku, aku aman lah. Aku Hmm. cuma nyiapin tempat. Ya aku baca itu pasarnya ini belum ada nih. Hmm. Kita ibarat jualan apa ya? Jualan berlian, Iya. tapi di Mamburungan. Oke. Paham kan? Maksudnya Paham. mungkin 1-2 orang aja yang mau beli itu berlian, Hmm. karena pasarnya di sana kan orang mau beli misal emas, perak. Iya. Jadi Bekawan intinya kenapa begitu? Segmentasi pasarnya jelas, bukan nggak ngambang. Iya. Sedangkan di Kurasi segmentasi pasarnya mungkin nggak jelas, tapi karena ini kan terbangun dari itu tadi apa obsesi, Iya. idealisme, Terus hobi, experience tadi ya. benar ya. Jadi Kurasi dia dicariin uang sama Bekawan. Buat hidup gitu ya. Hebat loh Kurasi nih. Tapi bisa jadi nanti ke depan dia menghidup juga. Dia bakal hidup sendiri dan mungkin menghidupi. Karena aku selalu visioner orangnya. Iya. Aku Jadi selalu yakin. Lutfi sang visioner lah ya. Ya, jadi aku bisa, tapi nggak bisa ngerambel. Aku selalu yakin kalau dunia itu pasti berubah. Oke, betul. Aku Ya setuju. kan? Dunia berubah, manusia juga pasti Ah. berubah. Yang susah itu kitanya yang keenakan di tempat, nggak mau berubah. Betul. Kenapa aku punya mesin double group yang harganya segitu misalkan? Padahal kalau dipikir kan cuma jualan es kopi kayak gitu aja. Cuma es kopi receh lah bahasanya. Tapi si mesin double group itu untuk 5 tahun ke depan bisa Hidupin. bikin menu yang upgrade, yang terbaru misalnya gitu. Jadi aku nggak perlu terlalu banyak mikir. benar. Seandainya 3 tahun ke depan Iya. selera ngopinya orang Tarakan itu Berubah. udah kayak di kota gede gitu ya. Misal datang belinya ini, Mas, karamel macchiato salted ini gitu kan. Iya. Di Bekawan kita udah nggak bingung. Iya. Alat udah lengkap, knowledge kita udah Sudah mumpuni. tahu di situ. Nah. Kita tinggal ganti menu aja. Sedangkan misalnya kita beranggapan, wah, mantap nih. Bekawan pasarnya gede, terus laris. Ada uang nganggur, beli ini, beli itu. Kalau aku sih lebih ke efisiensi alat dulu. Intinya pondasi kuat, mau salto belakang nggak apa-apa. Iya. Jangan main slot tapi. Aku boleh main slot di sini nggak? Oke. Jadi itu tadi apa sedikit pengantar lah ya, pengantar teori. Banyak Sudah. Supaya masih pengantar. Masih pengantar tapi karena yang isinya tadi tuh pertanyaan yang tadi belum aktif, belum kamera aktif. Itu boleh nggak sih DM aja. Oke. Mau nggak? Nih. Di sini nih ada Bang Ogis ya. Bang Ogis boleh ke sini Bang Ogis. Boleh dirasa Bang. Boleh. Yanti tolong pipet Yanti. Nanti ini artinya nggak serem ya. Tangan aja kan Yanti. Oke, ini langsung di-review sama Bang Ogis. Ya. Silakan. Udah pas belum? Wah. Sebagai penikmat kopi yang tidak begitu fanatik, menurut saya ini lebih ngena di lidah saya nih guys. Lain di mulut dan di hati nih. Enggak, tapi Ini kita kelas depan nonton itu Pak. serius Pi, aku tuh bukan penikmat kopi yang
kopi banget gitu. Yang penting ngopi lah. Iya, jadi nggak harus, apalagi kalau kopi gini kan dia perpaduan kopi, susu dan karamelnya itu balance banget kan. Hmm. Jadi menurutku ini cocok sih untuk harga yang seperti ini. Mantap banget ini Goy. Nah, kalau kalian komen deh, siapa yang sering beli kopi di Bekawan? Pertanyaan saya nih, Vi, kenapa sih harus Bekawan? Apanya tuh? Namanya? Iya. Tadi kan penekanannya dari Oh ya benar. bar kurang Dan kan? itu belum dijawab. Ini ya Ya. lupa. Kenapa? Jadi gini, tren kedai kopi yang estetik, klasik, Nah, apa sih? Idealis. iya, iya. Pokoknya kedai kopi tuh kok kayak sangar gitu sih. Iya, Maksudnya iya, apa ya? betul, betul. Kayak kita masuk di situ tuh kayak bahasanya tuh harus bahasa pendekar gitu nah ya kan? Ngerti kan? Pendek tapi kekar gitu. Terus yang kedua, kedai kopiku yang konsep itu gagal. Pernah juga nyoba. Iya kan Oh. dari angkringan, Ah, jualan extra jus susu, pop ice. Upgrade nih ke kedai kopi. Vietnam drip. Ya. Kedai-kedai kopi yang Iya, kayak gitulah. Hmm. Yang manual brew begini. Ternyata ya itu pasarnya masih kecil di Tarakan. Akhirnya kedai kopi kayak gitu banyak, pasar kecil kan rebutan nih. Hmm. Akhirnya merasa sepi kan. Terus kebetulan alhamdulillah Allah kasih rezeki anak kembar. Oke, ya, kembar anak Ya, laki. anakku kembar kan. Anakku ada satu cewek kalau mau. Kita ini kan dari sekarang lah ya. Murah lah, murah lah. Jangan lah. Jangan begitu lah. Terus aku ngerasa kayak anakku dua, terus misalnya kedai kopiku pas-pasan kan kasihan gitu kan. Iya. Terus apalagi tujuan kita nikah kan untuk kasih bahagia anak istri ya kan. Mungkin karena tujuanku ke situ tawakal, Allah kasih jalan lah. Nah, begitu kedai kopi yang ini aku rasa ini kayaknya bakalan PR panjang. Mhm. Tiap hari kita bakalan mikir kayak mana nih bayar PDAM, kayak mana nih bayar PLN gitu kan. Ah, Akhirnya aku dengar isu-isu Soal soal PLN mau naik. franchise yang kopi-kopi kekinian Oh, itu mau masuk. Masuk. Jangan sebut merek. Nah, Terus aku ngerasa kayak di Tarakan ini kan kedai kopinya idealis semua ya kan. Betul. Kalau nggak ada kedai kopi Main. lokal yang main Ah. di dunia per Kopi es kopi susuan kekinian, Betul. ini Habis nih, tergulung habis nih. kita nih. Tergerus. Karena pasar es kopi kekinian itu kan orang-orang yang awam, nah, yang dari awal yang nggak tahu kopi, akhirnya mau coba kopi. Iya. Begitu dia minum misalnya itu kan misal biar 25.000 tapi rasa kebanggaan untuk ngasih tahu orang-orang aku minum ini nih. Jadi trennya nanti ke sana tuh. iya. Jadi Kita semakin bakalan ketinggalan Betul. yang lokal-lokal ini Iya. karena nggak main di dunia per kekinian itu. Iya. Kedai kopi yang rumahan kayak kita itu kan nggak pakai logo brand di gelasnya. Kalau kita bungkus polosan, iya kan? Iya, Betul. nggak di branding lah, nggak Nggak di dikemas branding. dengan baik. Ya benar itu. Akhirnya aku mikir kayaknya ada harus yang dirubah nih. Akhirnya aku konsekuensinya tahu sih sebenarnya. Mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Iya. Biasa yang pro yang udah main lama, yang kontra yang udah main lama, yang pro nih yang baru mau main gitu kan ya. Biasalah, dunia kan nggak bisa 100% orang suka. Betul, kan. Betul. Nah, akhirnya dengan tekad ke situ nyoba bikin es kopi susu Iya. yang harganya bisa start di 10.000 itu dengan konsep take away tadi itu. Nah, kenapa sebenarnya 10.000? Sebenarnya gini, asumsinya orang kan berbeda-beda, tapi di 10.000 itu aku bukan ngancurin pasar, bukan. Bekawan hadir dengan es kopi susu 10.000, tapi kan bukan es kopi yang gula aren. Sedangkan es kopi susu yang gula aren kan yang lagi hype-hype-nya itu, Iya. yang zaman itu. Iya, betul. Aku muncul dengan es kopi Bekawan sendiri, racikan sendiri, konsep sendiri, harganya 10.000. Bekawan jual kopi gula aren 15.000 kok. Oh gitu. Loh, iya. Tapi, Es kopi belum dijawab nih kenapa Bekawan ini. Iya. Inilah mau dijawab. Oh, gitu. Rentetannya panjang lah ya. Panjang ceritanya Panjang, karena ya. karena nama sebuah brand usaha itu Mempengaruhi. 95% mempengaruhi.
Aku jadi ngerasa banget itu. Gitu ya. Ngerasa banget. tapi kan ada tuh Pi ya yang ngomong apalah artis sebuah nama itu kok nggak salah siapa Itu- gitu yang ngomong. Itu buat orang yang putus asa kali ya. Tapi menurutmu tetap nama adalah doa. 90% ngaruh. Nama Ada adalah orang jago main bola, doa. Namanya namanya- jelek. namanya jelek, bisa terkenal. Iya iya iya. Bener kan? Boleh kau sebutkan ya? Jangan lah. Jangan. Nah, Yang akhirnya jorok nih yang di otak nih, yang jorok nih. akhirnya es kopi kekinian yang franchise gede Hmm. itu kan namanya percintaan semua. Betul. Ini betul. itu, Iya, iya, ini iya. itu. Nah, aku kok alay sih gitu nah. Akhirnya nyari ya kalau disebut Friendly. semua orang ya itu. Cepet diingat gitu ya. Semua orang tuh merasa aku tuh ke situ gitu Iya, nah. iya. Akhirnya kita kan agak Melayu-Melayu gitu kan. Iya, iya. Akhirnya itulah jadinya bekawan. Oke, oke. Itu siapa sih? Yang fotografer? Siapa? Yang mana? Lupa aku. Banyak nih. Ah, Komeng. Bang Komeng. Bang Komeng yang pertama kali foto-fotoin produkku tuh. Sekarang alhamdulillah ya Bang Komeng di DPD RI ya, Jakarta. Beda. Ini Nah, mah- dia Bang, fotoin waktu produkmu. dia moto, Ah. itu nyeletuk. Ini nih yang gede ini namanya. Dia ngomong gitu tuh. Oh, Berarti Bang Komeng nih punya pengaruh. ada sejarah juga di Ada bekawan. sejarah, ada benar. sejarah. Bang Komeng singgah lah. Ya. Nonton enggak dia nih? Mungkin Nah, nonton lah. itu asal usul nama bekawan. Tapi Terus jujur memang Vi, aku pertama kali ngopi susu ya bekawan sih. nah, ya, tapi bekawan itu lahir 6 bulan setelah aku experience banyak. Aku riset tuh ya sekitar 6 bulan lah ya. Boleh nggak 6 bulan tuh habis berapa modal untuk riset? Ah, Boleh nggak? Itu karena kan biji aku kopi nih, karena aku nih macam-macam. pure pedagang, Ah. pebisnis, rugi di riset Modal? itu aku nggak mikirin. Oh, Karena tujuanku itu tadi, experience. branding, produk, Nah, hasil, eksekusi. Jadi mau korban banyak ya nggak ada masalah. konsekuensi lah. Tapi jangan juga sampai nak makan kan. Iya, iya. Jadi, Aku aja. Tapi Jadi- sempat nggak makan, Pi. Sempat. Alhamdulillah makan. ya. jadi sudah dijawab pertanyaannya. Iya, nih. iya, Dan iya. saya kembali ke basic nih, Bang. Oke, Oke. thank you Bang Ogi. Terus Ah. ya. Pi, sukses ya. Ya, Bang. Makasih Ya. Bang Ogi sudah Ya, nemenin. ya, Ini berapa? Hampir 10 menit masuk premium. Nanti hitung aja Bang ya. Berapa bayar Bang Ogis? Soalnya Bang Industri yang dia di sini lah. Ogis seorang. Nah, Bang Ogis juga sering bekerja sama Ampergoy tentunya ya. Di beberapa produk, di beberapa program. Jadi gitu Pi, tadi komentar dari Bang Ogis. Kopi yang pertama dirasakan adalah kopi bekawan. Jadi menurutku kau berhasil nih. Sebelum orang lain masuk, tapi kau sudah hadir membaca peluang itu. Benar. Jadi skill tanpa timing yang pas kan juga Betul. juga kurang bisa dieksekusi kan. Mm. Intinya jadi pebisnis, pedagang, instingnya harus kuat tuh. Iya, iya. harus berani ambil keputusan lah. Iya, tapi memang aku pernah ngobrol sama salah satu orang lah yang nggak bisa aku sebut namanya. Pedagang itu dia punya mata lebih dari 2. Ya, begitulah kira-kira. Yang nggak orang umum tuh bisa ngelihat peluang-peluang, tapi mereka Benar. bisa. Jadi kita tuh kadang kayak ada fenomena apa gitu kan. Ah, Kita tuh kayak tiba-tiba Ngebaca. ada benang merah yang ini nih. Masuk loh situ gitu lah. Mungkin ya disitulah memang kali ya. karena pengalaman juga, Ya pengalaman benar. berdagang tadi Pengalaman, juga. pengalaman. Iya. Menarik. Ada insting ilahi lah kan. Tapi sekarang di sini ada Bang Cempa, ada Bang Rahmat ya di kurasi ya. Makin seru lah. Kalau aku sih kurang ke bekawan, aku lebih ke kurasinya, Pi. Karena emang lagi suka Arabica. Karena kok kopi susu keseringan, Pi. Dikup juga jantung, Pi. Itu Dengan faktor umur- karena Nah, itu gimana tuh? mungkin kafeinnya ketinggian. Baru kurang minum air putih, Bisa jadi. ya kan? Iya. Makanya aku lebih suka Arabica sekarang. Karena gulanya tinggi, gak cocok di badanmu kali. Oh, Kalau aku pribadi tiap hari minumnya hampir kayak gini. iya. Selama sudah bisa beli kopi kayak gini. Iya. Waktu masih ngerintis ya minum kopi susu. Kopi susu. Arabica kan lumayan mahal kan. Hmm. Karena sekarang udah bisa beli ya jadi tiap hari minumnya ini. Ya, Kalau di kurasi kan harganya 25-an lah ya. ya Paling murah 25 up 25 lah. ya kan? Tergantung beans-nya lah kan. dari Iya. mana. Terus ada geisha nggak? Itu dia biasa 2 bulan sekali kita masukin. Oh, tapi bisa dipesan? Di kurasi itu dia kopinya Nggak yang monoton? ya bulan ini kami rilis ini gitu. Oh. Bulan ini roasterinya dari Bali, bulan depan roasteri Jakarta. Oh. Jadi datang ke sini itu selalu Ada warna hal baru, baru. bener. Contoh hari ini geisha-nya
rasa daun jeruk. Iya, iya, iya. Bulan depan Etopianya tuh kok rasa ini. Iya, iya. Jadi Intinya main ke sini itu mau penasaran gitu ya, loh. tapi bridgingnya kan kita selalu ke kopi susu dulu nih. Iya kan, baru ke Arabica, Benar. baru ke espresso Benar. gitu Nah, ya. jadi Bekawan itu kayak menutupin jembatan yang bolong Mm-mm. di dunia perkopian Yang ada. Tarakan. Betul. Bukan Menghancurkan. di pelaku kopinya Iya, ya, di iya. pasar, Iya, pasar. iya, iya. Jadi gini, kita kan di Tarakan nggak punya pohon kopi. Betul. Ada, tapi jarang. Nah, Kopi lanang tuh Iya, kayaknya. iya. Di Bamburungan tuh aku sering dapat dulu. nah, Terus kita tahunya kopi asli itu kopi Kapten kan? iya, iya. Kopi Kapten, kapal api, kopi hitam tubruk. Nah, nggak tahu nih sebenarnya kopi itu digiling dulu, proses dulu gini-gini. Tiba-tiba disuruh minum kopi yang asli. Mm-mm. Ya kaget lah. Iya, Iya kan? Pendekatannya tuh iya, patah, kurang. patah. Nah, pasar. ada jembatan yang Iya, kosong iya, di situ. iya, iya. Jembatan yang kosong ternyata sih kopi susu. Benar. Betul. Contoh di Bekawan, semua yang jadi pelanggannya Bekawan Hmm. sebelumnya belum pernah ngopi pasti. 80% semua yang beli Bekawan sebelumnya belum pernah ngopi. Kopi saset. Hmm. Akhirnya gara-gara ada Bekawan, mereka berani nyobain kopi non saset. Hmm. Intinya aku mau ngalihkan si peminum kopi saset ke biji kopi pilihan. Pendekatannya tadi kemana? Pertama rasanya cocok, bukan enak ya. Iya. Aku nggak pernah selama aku buka Bekawan, Nggak pernah bilang kopi nggak Bekawan pernah enak. bilang Bekawanku murah, nggak pernah bilang Bekawanku bagus. Iya, iya, iya. Pasarnya yang Ah. menentukan. Banyak, enggak banyak. Ada Ah, 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 yang marketingnya terlalu ke sana. ah. Akhirnya ekspektasi calon pembeli tinggi, Betul. nggak sesuai ekspektasinya, kecewa. Hmm. Orang kalau kecewa ngambek, nggak mau kembali, ya kan? Apalagi Jadi- soal pelayanan, Pi. Bener. Sekarang kami punya kurir 3. Kurir khusus Bekawan. Iya. Kurirnya tuh yang hire, Handle, ya, ya. bukan kurir online. Ah, ah. Jadi beli 30.000 itu free ongkir setarakan. Oh. Jadi betul-betul kedai kopi itu jasa sih sebenarnya. Hmm. 20% produk, 80% jasa. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita ngarepin bola datang, susah sih. Pemain bola kan harus rajin jemput bola kan. Coba Iya, kita dioper terus Diam aja. diam aja, marah tuh temen tuh. Iya, iya, iya. Jemput bola, jemput bola. Mana kemarin tuh aku ngelihat akun Bekawan lagi FYP soal berapa tahun karyawanmu iya, iya, udah iya, kerja iya. di Bekawan. Yang Benar, lama benar, berapa benar. tahun, Pi? Kemarin tuh yang FYP 5 tahun lah. 5 tahun ya. Namanya tuh Spider-Man, Sawal. Si Sawal namanya ya. Dia Tapi, termasuk apa ya? Pelopor. Bukan. Dia termasuk karyawan yang paling membantu aku sih. Bantu aku bangun Bekawan. Tapi pengda sopan tuh biasanya. Iya. Ya udah kayak Iya, saudara udah sendiri udah kan. kayak temen lah ya, ya. Jadi kalau aku lagi marah sama dia tuh sampai nangis dia tuh. Oh iya. Ya sampai nangis. Wah, bicara ini ke sini, Wal. Wah, ini sudah momentumnya setelah 5 tahun, Wal. Terus yang susah itu Oh. buka usaha itu sebenarnya hire SDM. Betul, betul. Ya kan? Betul. Hari ini PR teman-teman semua tuh kayaknya hire SDM. Apalagi di Tarakan. Di kota besar SDM berhamburan Betul. untuk kerja. Betul. Di Tarakan, Iya. bisnis yang susah nyari pekerja. Ya, apa Aku karena bingung juga. apa karena kita tuh semua pengusaha di sini ya? Jadi kan kayak diri bukan mental pertama tuh kan kayak kerja sama orang tuh kayak nggak nyaman. Anak-anak sekarang kan juga gitu kan. Mungkin di Tarakan, Tapi nggak buka usaha juga di ujungnya. mungkin merasa orang tua aku bisa kok ngasih segini. Gitu loh. Mungkin. Itulah. Pastinya itu. Makanya rata-rata di Betul, Bekawan, betul. aku nggak terlalu gembar-gembor Open hearing ya? Iya, nggak Ah. terlalu. Aku lebih nanya-nanya siapa yang mau kerja. Oh gitu. Lebih ke pendekatan sosialnya itu aku pahami dulu. Iya. Contoh, kau kerjanya untuk apa? Ah. Terus dirimu yang wawancara juga? Ya, kalau untuk dirimu sendiri aku masih 50-50 tuh. Ah. Kalau untuk di rumah orang tuaku sudah umur 60. Nah, tuh sudah ada apa trik and tipsnya ya Yang kalau pertama, kalau bisa cari pekerja tuh yang ngidupin. keluarga. Ya. Akhirnya dia Kerjanya serius. pasti bagus. Betul. Kerjanya pasti bagus. Betul. Setuju tuh. Terus, Apa lagi? Yang kedua, dia biasanya sih gini,
Di Bekawan itu aku kalau kasih masuk orang baru, Pasti izin. Iya, maksudnya izin? ke teman-teman aku ngasih masuk anak-anak nih. Bukan. Misalnya Jadi aku punya gimana? orang baru nih, aku nggak langsung ajari dia SOP-nya Bekawan. Ah, Enggak. terserah Di dirinya Bekawan dulu. nggak pakai SOP. Ah. Jadi di setiap cabang itu punya karakter barista sendiri-sendiri. Akhirnya di setiap cabang punya pelanggannya sendiri-sendiri. Oke. Misalnya satu Bekawan SOP-nya harus begini. Contohnya ada orang beli selamat datang gitu kan. Iya. Aku nggak mau pekerjaku itu bekerja di bawah hierarki tekanan Karena sebuah medannya bos juga gitu. beda-beda gitu ya Benar. kan? Betul. Intinya aku nggak mau mereka ngelayanin bukan diri mereka aslinya itu loh. Jadi mereka senyum tuh bener-bener Iya ikhlas. ikhlas itu Iya, loh. iya. Jadi ada something misal punya masalah di rumah. Kan biasanya aku tiap hari kan Betul, keliling tuh. betul. Ada yang mukanya agak jelek dikit aja tuh aku pesennya itu. Kenapa? Oh, Sakit gigi kah? Pulang lah, enggak apa-apa. oh gitu. Dari misal dia punya masalah sama ceweknya nih gitu kan. Biasa kan agak-agak enggak iya, mood iya, gitu. iya. Aku suruh pulang pasti. Oh, Daripada betul. ngelayanin konsumen. orang ngambek. Betul. Karena kalau aku datang ke tokonya orang, toko bangunan lah misalnya, ke toko bangunan, cecenya lebih ramah, Nah, penjaganya lebih jutek. iya. Pasti kita jengkel sih. Iya. Nah, akhirnya aku nggak mau digituin, aku maunya Bekawan, ngelayanin orang itu alami, pure alami. Jadi Bekawan nih bagaimana konsep pelayanan tuh mau manusia ke manusia juga. Bener. Bukan Jadi cuma konsumen tapi pekerjaan juga di manusia. pelanggan, misal kita lagi live IG, Ah. kadang komen, mana sih Sawal nih? Ah. Saking Dennis sudah klopnya sama Vibe-nya Sawal gitu gitu, ya. ya. Mana sih saya nih? Nah, Ah. jadi misalnya dia datang, Mas, biasa ya. Ya. Nah, itu adalah pencapaian terbesarnya kedai kopi. Ketika dia bilang, Mas, biasa. Itu pencapaian terbesarnya kedai kopi. Betul. Karena dia hafal produkmu, dia kenal baristamu, dia percaya sudah. Iya sih. Itu pencapaian terbesarnya kedai kopi. Gak perlu mikir lagi. Dia datang ke kedai kopimu, dia sudah tahu nih, dari rumah aku mau pesan ini. Itu brandingnya udah masuk. Udah melekat lah ya. Bener sih, Pi. Artinya ketika orang tuh udah bilang, Mas aku pesan yang biasa gitu ya. Dia udah memberi kepercayaan penuh sama kita. Bahkan dari menu yang dipesan pun dia udah tahu tuh. Oh ya, aku ngadaptasi Xiaomi sih sebenarnya. Begawan ngadaptasi cara mainnya Xiaomi. Oh iya? Iya. Ini tiba-tiba ke Xiaomi nih. Gimana maksudnya gimana tuh? Manusia itu paling gak suka dengan yang namanya iklan. Iya. Iya kan? Betul. Kita nonton YouTube pasti kita skip. Kita nonton sinetron iklan pasti kita pindah dulu nih cari channel yang mana yang ditonton. Iklan sangat dibenci orang. Iya kan? Iklan itu disuka orang kalau baru muncul. Satu kali muncul, oh senang kita nih. Besok nonton itu lagi. Makanya Bekawan minta maaf, jarang endorse. Bukan gini. Iya. Tapi dia kan mengadaptasi dari Xiaomi ya. Iya. Tapi kan Apple tetap pakai iklan gitu. Nah, itu. Maksudnya gini. Aku endorse. Endorse tapi misal 3 bulan sekali. Iya, enggak sering. Enggak yang masif gitu loh. Iya. Karena itu tadi kalau keseringan muncul di iklan tuh rasa trust-nya orang tuh agak gimana ya? Karena pertama tuh orang dikasih informasi ketika dia baru muncul, oh ada yang baru buka. Itu kan itu dulu. Terus yang kedua tuh benar sih. Kalau iklannya itu aja orang juga bosan. Nah, terus yang masalah Xiaomi itu, dia itu bayangin ya, Samsung nguasain pasar, tiba-tiba Xiaomi muncul. Dia kan mainnya dari mana? Dari range paling bawah dulu kan, Xiaomi itu. Nggak tiba-tiba bikin produk yang high end kan. Dia nge-branding Xiaomi, hardware-nya bagus, harganya murah. Betul. Mungkin dia 2-3 tahun tuh bukan bangkrut, rugi kali. Iya. Tapi dia bikin rasa trust di konsumen pembeli HP. Bikin yakin Xiaomi murah, hardware pasti bagus. Iya, betul. Itu tertanam sampai sekarang. Iya. Sekarang Xiaomi jual HP mid range dengan high end-nya dia, orang udah nggak mikir. Orang udah nggak, masa sih bagus Xiaomi keluarin harga segitu? Xiaomi ada yang 15 juta, 20 juta ada. Tapi gara-gara di awal dia ngebangun brandnya pakai trust itu, sekarang baru Xiaomi main iklan, main endorse mungkin. Di awal
dia benar-benar Bicara ngebangun- kualitas dulu. bukan kualitas, trustnya itu loh. Iya, kan tas itu terbangun dari kualitasnya dia. Kualitas nggak bisa diklaim sih kalau aku. Oh gitu. Kita nggak bisa mengklaim kualitas kita terbaik tuh, agak-agak blunder lah ya. Bukan Iya. blunder. Iya, trust itu kan lahir dari kualitas yang ada gitu loh. Hmm. Kalau trust lahir dari apa gitu, cuma dari iklan juga nggak bisa kan. Benar-benar. Itu dia. Akhirnya Tapi di menarik sih, Bekawan, menarik. di Bekawan nggak pernah mengklaim dirinya tuh kayak mana. Tapi kami bikin trust ke pelanggan. Kalau di Bekawan tuh kopinya cocok dengan dirimu gitu Iya, loh. iya, Akhirnya begitu kami jual matcha yang harga 25.000, laku. Matcha yang 25.000 muncul kapan? 3 tahun Bekawan hadir. Iya. Jadi bukan waktu Bekawan baru buka sudah ada matcha 25.000-nya. Orang pasti, ini kedai kopi baru buka. Tapi udah berani naruh harga segini nih. Kedai kopinya di rumah, Nah, di pinggir jalan, masa matcha 25? nah. Orang pasti mikir ke situ kok. Iya, orang baca sih sekarang ya. Iya kan? Betul. Begitu Bekawan misalnya udah 2-3 tahun, ada merek baru, matcha ada, sudah ada matcha ya? beda tangkap, ekspektasi. sudah ada matcha ya, ekspektasi. gitu nah. Mereka Oke, berharap oke. kita tambah produk yang lebih, tanpa ragu kalau, masa, ya gitulah. Iya. Ada trustnya lah sudah. Betul. Jadi emang Lutfi ini apa ya? Itu tapi terbangun dari, kan dirimu kan nggak cuma bicara di angkringan, kok nggak bicara di sebelum ada Bekawan, tapi kan sebelum ini juga ada rangkaian Lutfi jualan ini, jualan Betul, itu yang betul. membangun mainmu hari ini gitu loh, Pi. Jadi wajar kok. Kayaknya semua aku jual sih. Aku sempat jadi, Mesin kok jual juga kan? Ku dengar. sebelum main di kopi, Iya kan? semua yang lagi tren di Tarakan tuh aku jual. Mulainya itu waktu di Jogja jualan sepatu boots itu kan. Itu belum ada marketplace dulu. Jadi kita jual Facebook. lewat Kaskus. Oh, Kaskus malah. Main Kaskus tuh enak karena pasarnya jelas kan, yang nyari-nyari Iya. produk ori gitu. Nah. Akhirnya dari situ belajar. Pulang ke Tarakan, lagi hype pomade, jual pomade, lagi Iya. hype. Oh, sempat main pomade juga ya, Lutfi Iya, ya. pomade betul, aku betul. jual di pinggir jalan juga. Apa karena orang jual pomade ini pasti jadi berhasil ya? Iya kan? Enal jengkol lewat pomade ya kan? Nah, enal jengkol itu seperjuangan. Iya. Apa karena itu ya? Harus jual pomade dulu kayaknya kita nih. Kayaknya ya. Oke. Nah, ini Pi udah tinggal 10 menit lagi nih. Teman-teman di sini ada yang punya pertanyaan nggak buat Lutfi nih? Sebelum kita tutup. Bang Sapri? Kan lagi usaha juga nih. Gimana Bang Ogis? Tadi ada yang DM, Gimana tuh? katanya kan Mas Lutfi ngomong masalah rekrutmen itu nggak open di media sosial. Iya. Ada yang nanya nih Bang, kalau misalnya jadi content creator-nya spesial Bekawan, ada nggak posisinya gitu? Iya Dia kan? ngurusin ininya. Oh gitu. Ya. Ngurusin fitnya apa segala macam gitu ya. Gimana Bang Lutfi? Boleh jawab Bang Lutfi? Menurut saya itu ya juga. Ini bukan teman saya tapi saya kayaknya ini. Aku kadang bingung sih dengan diriku sendiri. Iya. Sebenarnya aku nih barista atau konten kreator Atau owner. atau owner atau apa? Ah. Nah, ini aja aku ngonten sendiri. Anjir, gimmicknya. Anjir. Aku selagi aku yakin ini apa prinsipnya untuk teman-teman yang mau berwirausaha. Iya. Selagi kamu yakin kamu bisa, Nah, coba aja dulu. betul. Tapi aku kemarin sempat kok pakai jasa content creator gitu. Iya. Miftah, Chocolate Chocolate Production, Reza itu yang anak Telkom. Nah, itu aku sempat 2 orang main. Nah, Cuman kadang karena ibaratnya mereka bikin, akhirnya aku kayak kurang seret, jadi kayak agak nabrak-nabrak. Tapi nanti kemungkinan ada waktunya aku full nyerahin ke situ, ke mana? Ke konten-konten kreator jasa-jasa. Karena kadang takutnya temanya, judulnya itu nggak selaras sama proyeksiku untuk 2-3 bulan ke depan mau ngapain. Konsepnya kadang nanti nabrak. Aku takutnya di situ aja sih. Betul. Tapi kalau pokoknya aku selalu terbuka untuk masalah-masalah kolaborasi, kerjasama. Iya. Pokoknya bisnis apapun aku selalu terbuka lah. Oke. Yang penting jangan
celot. Sama es apa tuh es Es apa tuh? SS. Aku nggak tahu apa es. Aku nggak tahu. Nanti kita obrolin Nah, intinya setelah tuh live ya. intinya gini buat semua teman-teman yang Hmm. berwirausaha, selama kita jadi orang jujur, mungkin kita kaya, mungkin kita nggak kaya, tapi selama kita jadi orang jujur, hidup kita enak kok. Iya betul. Beneran. Karena kadang kan, oh ya, bisnis itu masalah siap nggak siap. Hmm. Bisnis masalah siap dan nggak siap. Yang pertama, misal, kamu jualan kopi nih Iya iya. di mana ya? Di Tanjung Selor misalnya. Nah, Kedai kopi ukuran 3x5 gitu kan. Ternyata rame, viral, orang suka. nggak siap tapi. Nggak siap memenuhi kebutuhan pasar yang rame itu. Iya iya. 2 bulan, 3 bulan gara-gara orang datang antri. Iya iya. Ngantri lagi, ngantri lagi. Akhirnya Gara-gara orang nggak itu- ke sana. Gara-gara itu dia nyoba kedai kopi lain, nyantol di kedai kopi Betul, lain betul. misalkan. Kan nggak siap tuh. Betul betul betul. Kalau kita siap, kan langsung gercep nih. Bukan masalah modal nih ya, ini masalah mindset kan. Iya iya. Kalau gercep, aku cari solusi nih. Hmm. Kayak mana cepetan upgrade nih. Iya iya. Cari investor, cari pemodal, cari joinan. Intinya dunia bisnis itu kan fleksibel, Betul. bukan Nggak hukum saklek pasti dia. kan. Iya iya. Terus masalah siap dan nggak siap. Siap nggak? Bisnismu rugi. Betul sih. Iya kan? Sederhana itu ya. Ya, Pi. sederhana sebenarnya. Sudah buka kedai kopi shop yang gede gitu, modal 500. Siap nggak kalau rugi? Oke. Kalau siap kan enjoy aja. Iya. Ya udahlah, Iya iya. cari lagi nih solusinya gitu. Yang penting itu tadi siap nggak siap. Siap. Nah, soal siap nggak siap, siapkah kamu untuk nanti malam jajan lagi di Pekawan ya? Ini di Gunung Cakwe ini udah buka belum? Malam ya Ini buka ya. harusnya buka. Nah, tapi lagi ada yang Sakit. Iya iya iya. Jadi buka sore nih. Sore. Jadi sore udah bisa ke sini teman-teman, udah ada makanan resbol, ada lain-lain. Tadi bata juga ya. Bakso tahu tuh harus dicicipin tuh. Nanti Bang Ogis mungkin boleh selanjutnya Siap-siap. untuk review makanannya Kolaborasi. kawan. Iya. Karena Bang Lutfi kan terbuka untuk kolaborasi. Iya, iya, Bisa iya. kolaborasi nanti sama Mampir Goy juga. Iya iya, tapi kok aku dengar-dengar tadi budgetnya berapa dulu dia tanya dulu. Kalau agak tinggi ya kan, ya nantilah dulu gitu. Oke, mungkin terakhir nih Pi. Ini kan lagi suasana Lebaran gitu ya. Boleh nih apa maksudnya sekaligus kita minal aizin wal faizin ke customer, ke teman-teman di sini. Boleh, silakan langsung di kamera warna kuning Yang mana? sana aja, di warna kuning. Oh ya. Ya. Jadi masih dalam suasana Ramadan. Ramadan. Bukan Ramadan, ini Syawal. Lebaran. Syawal. Jangan Lebaran. lupa segera menikah. Jadi terima kasih untuk semua warga masyarakat Tarakan yang setia, terus suka sama Bekawan. Semua produk pasti ada kurangnya, ada lebihnya. Dan alhamdulillahnya teman-teman di Bekawan kalau misalnya kami ada failure, ada salah tuh, mereka nggak keluar-keluar. Iya. Mereka DM ke kami, mereka ngasih tahu ke admin. Karena dari awal Bekawan bangun, kami pengen loyalitasnya pelanggan. Dan alhamdulillah tujuan itu tercipta. Terima kasih buat semua warga Tarakan, semua anak buah, anggota Bekawan, yang terutama sih keluarga yang support dari aku mengerintis dulu, dan semua teman-temanku yang support dari aku di pinggir jalan sampai bisa di dalam ruangan gini. Minal aizin wal faizin, semoga Allah menerima amal kita semua. Jadi ceramah nanti. Ya sudah lah, gitu Oke. aja. Boleh tepuk tangan untuk Lutfi Hilman. Ya, juga terima kasih untuk Mampir Goy, terima kasih untuk Tarakan Official, terima kasih untuk media Tarakan, terima kasih juga untuk Bang Ogis, untuk Bang Sapri, untuk Bang Edi yang ada di sini, untuk Bang Opan khususnya, dan juga tanpa ada kolaborasi ini beberapa ilmu yang tadi sudah sudah Lutfi sampaikan mungkin nggak ada jembatannya, Pi. Jadi bertutur berkelakar ini juga sebagai jembatan orang untuk dapat ilmu-ilmu baru. Benar. Gitu, Pi. Oke, gitu aja. Aku Akbar Prima, bertutur berkelakar ex Mampir Goy di Selatu Rasa Lutfi Hilman hari ini. Kita ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.